Tahapan fit and proper test calon dubes. Kasat dan Gubernur Jawa Barat tinjau hasil panen cabai. Hujan deras akibatkan tebing puluhan meter ambruk. Ketua SC Piala Presiden 2025 janjikan rumah subsidi gratis. Insiden WN Brazil di Rinjani diharapkan tidak ganggu diplomatik RI Brazil. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Cila. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Harus tentunya. semangat karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan politikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu, Menyapa Indonesia Pagi tentunya juga akan memberikan beragam informasi yang berguna dan bermanfaat untuk menghibur para pemirsa di rumah. Bersama saya Priscila. Dan saya Peci Rahwadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama dalam acara peluncuran diskusi Berani Bicara yang diadakan di Rumah Besar Gatot Kaca, Jakarta. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menyebut bahwa banyak sekali program yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang kini sedang difokuskan ialah dalam pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, sedangkan pembangunan menjadi target jangka panjang Prabowo Subianto. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli menjelaskan bahwa banyak sekali program-program yang dibuat oleh Presiden Prabowo. Namun memang kini terdapat beberapa bagian yang menjadi fokus Prabowo seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga pembangunan. Prabowo menargetkan sampai tahun 2030 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkembang sebesar hingga 8%. Dan Isa Ramli pun juga menyebutkan bahwa Presiden juga menargetkan angka membuat 0% kemiskinan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pembangunan merupakan target jangka panjang untuk menuju Indonesia Emas. Sehingga dengan fokus pada program-program prioritas Prabowo di tahun pertama ini bertujuan untuk memulihkan kemampuan dan kebutuhan dalam bidang pangan. Deputi Bidang Menteri Komunikasi dan Informasi Isa Ramli mengungkapkan terkait swasembada pangan yang telah berjalan berhasil menambah komoditas beras, jagung, dan komoditas lainnya dalam pertanian. Alhamdulillah swasembada pangan ternyata belum sampai 1 tahun sudah tercapai. Nah, nanti komoditasnya akan terus bertambah dari beras, jagung, mungkin nanti akan masuk ke komoditas-komoditas lain. Nah, begitu juga itu tentang pertanian ya. Jadi di tahun pertama ini. Di sisi lain, Isa pun menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengurangi ketergantungan atas impor energi. Pak Prabowo menyiapkan ini adalah kedaulatan energi. Bagaimana kebutuhan kita akan BBM yang hari ini hampir 1,6 juta barel per hari, itu 1 jutanya itu impor, itu kita kurangi dengan cara tadi kita mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya mungkin, mengembangkan industri baterai, kemudian bisa jadi juga kemudian kita menggali sumur-sumur minyak kita yang sebenarnya masih produktif tapi kemudian dibiarkan terbengkalai. Jadi kita akan mengurangi ketergantungan kita atas impor energi sebenarnya. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, juru kamera Adit, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Saudi sepakat untuk memperkuat fasilitas haji termasuk pembangunan perubahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah. Keduanya juga menyepakati pembentukan Dewan Koordinasi Tertinggi dan mendorong percepatan perjanjian perdagangan bebas dengan GCC. Presiden RI Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman sepakat menjadikan penguatan fasilitas haji sebagai salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral di Istana Al-Salam pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Agama Nasruddin Umar menyebut pembahasan fokus pada pembangunan perumahan haji dan optimalisasi pemanfaatan Bandara Taibah di Madinah. Menurut Nasruddin, penggunaan penuh Bandara Taibah akan dilakukan setelah pembangunan perumahan haji rampung. Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus meningkatkan kenyamanan ibadah jamaah haji asal Indonesia. Nah, untuk haji ini khususnya nanti yang lainnya Pak Menko yang sampaikan ya, bahwa saya dengan Gus Irfan kita dengarkan bersama bahwa
semua permintaan-permintaan Pak Presiden kita itu dipenuhi oleh Saudi Arabia. Kemudian hal lain yang berkaitan dengan Bandara Taif juga ya, nanti ke depan bisa kita menggunakan fasilitas Taif seandainya nanti perumahan-perumahan haji itu sudah selesai. Yang kedua, masalah bagaimana membuat haji ke depan itu lebih nyaman. Kedua negara juga sepakat membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi sebagai wadah kerjasama strategis lintas sektor. Di bidang ekonomi, Indonesia berharap Putra Mahkota dapat mendorong percepatan finalisasi perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara GCC. Redaksi Simpo TV melaporkan. Dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda kerjasama strategis. Tim kajian bersama dibentuk untuk merumuskan teknis kerjasama dan regulasi yang dibutuhkan. Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi tengah membahas pembangunan kampung haji sebagai agenda strategis dalam kerjasama bilateral. Kepala Badan Penyelenggara Haji, Muhammad Irfan Yusuf, menyampaikan hal ini dalam keterangan pers di Jeddah pada Rabu 2 Juli 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai kampung haji telah dilakukan dalam pertemuan dengan pihak Saudi. Kampung haji itu juga beliau akan membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa dilakukan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Insyaallah kampung haji zaman Pak Prabowo akan terwujud, insyaallah ya, doakan. Selama ini kita urusannya umroh, haji, tenaga kerja, tapi ini ingin usaha yang lebih luas ya. Nah tadi diminta agar profit turun tangan agar ini bisa cepat selesai, karena itu payungnya ya. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga menjelaskan bahwa langkah awal yang diambil adalah pembentukan tim kajian bersama. Tim ini akan merumuskan model kerjasama teknis serta menyusun regulasi yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan kampung haji. Kajian ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat hubungan keagamaan dan pelayanan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Sesuai dengan amanat suratnya Presiden, insya Allah kita sudah bekerja sama dengan BPH untuk secepatnya menindaklanjuti undang-undang nanti akan mengatur itu kan. Selain kampung haji, pertemuan bilateral kedua negara juga membahas percepatan perjanjian perdagangan bebas dan rencana investasi strategis di sektor energi. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyoroti pentingnya solusi atas hambatan teknis yang selama ini menghambat ekspor produk Indonesia ke pasar Arab Saudi guna meningkatkan volume perdagangan dan kerjasama ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maurarar Sirait, pemirsa mengalokasikan kuota KPR VLPP untuk 15.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenanya, Maurarar meminta Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, untuk membantu menyukseskan program 3 juta rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara. Kementerian PKP bersama Gubernur Sumatera Utara serta Kepala Badan Pusat Statistik melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang dukungan perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan ASN di Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu, Menteri PKP, Maurarar Sirait, menekankan bahwa pihaknya akan terus berupaya mewujudkan program 3 juta rumah di seluruh wilayah Indonesia. Terlebih, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan lebih banyak dana KPR FLPP untuk masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan dan hunian layak bagi masyarakat dan ASN, pembangunan rumah subsidi juga diharapkan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Saya boleh datang ke Sumut sekitar bulan September. Saya akan datang di beberapa kota. Saya akan minta Tapera menyiapkan penyerahan kunci ya. Siap. Paling tidak di 3 kabupaten ya. Siap. Saya akan datang paling cepat Agustus, paling lama bulan September. Kita harus bekerja keras ya. Artinya kalau ada 15.000 itu dikali 60 meter itu mesti siapkan tanah berapa ribu hektar. Itu berapa pekerja yang akan bekerja. Kalau 15.000 dikali 5 saja, ada 75.000 orang yang bekerja di situ. Belum lagi yang saya jelaskan tadi, yang jualan makanan, yang toko-toko material, supir-supir yang ngangkut,
ya, dan industri yang bergerak. Mudah-mudahan program ini bisa membuat Sumut bisa mengurangi pengangguran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Komisi 1 DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 24 calon duta besar Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu 5 Juli dan Minggu 6 Juli 2025. 24 calon duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup di ruang Komisi 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ditemui usai melakukan uji kelayakan terhadap para calon duta besar Indonesia, Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan sejumlah mekanisme yang dinilai untuk menentukan lolos atau tidaknya calon duta besar Indonesia untuk 24 negara. Utut mengungkapkan ada 3 tahapan yang dilakukan Komisi 1 untuk menyusun hasil penilaian peserta fit and proper test. Pertama, pihaknya menerima nama calon sesuai surat presiden. Kedua, calon akan diterima namun dengan pergeseran negara. Ketiga, nama calon akan dikembalikan. Sementara itu, hingga kini, Utut enggan mengumumkan ke publik siapa saja calon-calon duta besar yang terpilih, lantaran hasil uji kelayakan akan terlebih dahulu diberikan kepada Ketua DPR Puan Maharani dan selanjutnya dikirimkan ke istana. Harapannya kami semua rapat internal. Kita kan semua kita lihat dari jawabannya, kita cross check, nanti kita berkesimpulan. Kan keputusannya hanya 3, diterima sesuai dengan surat presiden, diterima dengan pergeseran negara yang dituju. Kita lihat dari jawabannya, yang terakhir dikembalikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Piala Presiden 2025 akan berjalan meriah dikarenakan partisipasi dari 2 klub luar negeri seperti Oxford United dan Thaiport. Menurutnya, antusiasme para pemain asing diprediksi akan memberikan performa terbaik dalam laga Piala Presiden 2025. Ajang pramusim paling bergengsi, Piala Presiden 2025, siap bergulir dalam beberapa hari ke depan. Dengan menampilkan klub-klub raksasa seperti Persib Bandung, Oxford United, hingga Thaiport. Pasalnya, klub-klub yang akan berlaga dalam ajang bergengsi tersebut akan menunjukkan performa terbaiknya dalam memperebutkan kejuaraan. Hal itu terlihat dari semangat para pemain, seperti Asnawi Mangkualam yang bermain di klub Thaiport, serta Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni yang memperkuat tim Oxford United. Oleh karena itu, dengan semangat yang tinggi, para pemain dalam memperebutkan Piala Presiden akan menunjukkan performa terbaik mereka. Ya, sangat menarik karena Piala Presiden tahun ini kan dihadiri 2 klub dari luar negeri yang saya rasa tadi kalau lihat dari press conference-nya, para pemain dari klub luar negeri seperti Asnawi, Marcelino, Ole sangat-sangat akan memberikan yang terbaik untuk pertandingan Piala Presiden. Dan Mark Locke sebagai tuan rumah, Dewa United juga seperti Egy, Ricky juga tidak akan diam, pasti akan memberikan yang terbaik juga. Dan bahkan Arema yang juara bertahan sudah 4 kali, ya tadi disampaikan mereka ingin juara juga. Dan Indonesia All Star jangan dianggap remeh, mereka merupakan pemain-pemain Indonesia, banyak pemain timnas segala, ya mereka juga akan memberikan yang terbaik. Dari Jakarta, Wanita Putri, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Steering Komite Piala Presiden 2025, Maulana Sirait berjanji akan memberikan hadiah rumah subsidi untuk UMKM dan juga supporter terbaik pada laga Piala Presiden 2025. Pemberian hadiah tersebut nantinya akan diprioritaskan secara khusus bagi UMKM dan supporter dengan berpenghasilan rendah. Piala Presiden 2025 merupakan turnamen tahunan yang diselenggarakan sebagai ajang pramusim di tanah air sebelum menghadapi laga musim depan. Menariknya, meski gelaran tersebut merupakan ajang bergengsi dengan kehadiran klub-klub internasional, namun harga tiket yang dijual relatif terjangkau seharga Rp50.000. Tak hanya itu, Maulana Sirait selaku Ketua Steering Komite Piala Presiden juga berkomitmen akan memberikan 5 rumah subsidi gratis untuk UMKM dan supporter terbaik dengan syarat memiliki penghasilan rendah.
Jadi Mbak, saya juga mau mensosialisasikan rumah subsidi. Jadi rumah itu buat masyarakat berpenghasilan rendah, ya sudah diatur aturannya. Jadi dari saya pribadi nanti diatur kriterianya buat UMKM terbaik, buat supporter terbaik, ya. Saya siapkan 5 rumah subsidi gratis, ya, gitu, ya. Tolong ada 5, saya minta dengan kriteria aturannya nanti Pak Ajis dikasih tahu kriterianya ya. Tapi diutamakan itu harus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Apakah itu penonton, apakah UMKM, ya, supaya makin banyak ya rakyat Indonesia bisa menikmati kebijakan Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat sehingga rumah subsidi ditingkatkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan. Senang sekali rasanya Cila dan juga pemirsa, kita sudah memasuki ke Piala Presiden 2025 yang juga berlangsung di Jalak Harupat ataupun si Jalak Harupat di Bandung. Ini juga antusiasme yang sangat luar biasa dan bagi pemirsa di rumah yang ingin menyaksikan secara langsung terkait dengan adanya pertandingan Piala Presiden, langsung aja saksikan di Sinpo TV ya, karena Sinpo TV ini menayangkan khusus bagi Anda-Anda para pencinta sepak bola Indonesia. Dan tentunya juga ini kalau kita melihat ya antusiasme sangat luar biasa, apalagi kita harapkan para supporter ini tidak ada supporter yang nakal-nakal, yang memancing keributan, yang merusak stadion, apalagi memancing hal-hal yang negatif yang bisa merugikan negara kita dan juga daerah-daerah tertentu seperti itu ya. Dan maka dari itu dari Maulana Sirait ini memberikan sebuah hadiah bagi para supporter yang aman, damai dan juga penuh dengan sukacita seperti itu ya. Karena kita ketahui ini kita nonton ini untuk bergembira seperti itu, tidak untuk ribut-ribut, tapi juga kita untuk memberikan kegembiraan bersama-sama. Maka dari itu ini akan ada hadiah untuk rumah subsidi bagi Anda-Anda yang menonton dengan sangat baik. Pastinya hal yang sangat menarik tentunya dan juga dinantikan nih oleh para supporter dan juga para pendukung sepak bola di seluruh tanah air. Terutama apabila ditambah lagi dengan Piala Presiden ini penyelenggarannya selama 1 minggu. Dari hari Minggu kemarin di tanggal 6 Juni 2025 sampai nanti betul sekali maksud kami 6 Juli hingga nanti di tanggal 13 Juli. Dan ini Sinpo TV juga termasuk salah satu official broadcaster partner ya, di mana kita juga menyiarkan ke 15 kota terutama. Jadi semua wilayah yang ada di seluruh pelosok-pelosok Indonesia, terutama daerah 3T itu bisa dipastikan bisa menyaksikannya secara langsung. Sangat menarik. Luar biasa. Kita juga udah nggak sabar ya menantikan Piala Presiden selanjutnya dan juga pertandingan-pertandingan ini yang akan berlangsung hingga 13 Juli 2025. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Informasi berikutnya dari Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir dan melihat hasil panen cabai di kawasan agroforestry Gunung Hejo Purwakarta Jawa Barat untuk kesejahteraan masyarakat. Maruli menegaskan proyek ini menjadi contoh sinergi antara TNI dan juga pemerintah masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan proyek hortikultura di kawasan agroforestry Gunung Hejo, Purwakarta, Jawa Barat menjadi salah satu contoh sinergi antara negara dan masyarakat dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Melalui kerjasama dengan PTPN dan Pupuk Indonesia, Kasat Maruli mengungkapkan sebanyak 950 hektar lahan akan dikembangkan untuk kebun buah, tanaman hortikultura, hingga peternakan. Selain itu, Kasat Maruli menyatakan bahwa program tersebut tak hanya menyentuh sektor pertanian, tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, air bersih, dan pembinaan ke sekolah. Kami dalam rangka mengajak semua stakeholder yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat supaya pekerjaan tentang pertanian, dapur sehat, peternakan dan lain sebagainya, dan Pak Gubernur juga sudah membuat PKS dengan kita supaya nanti pembinaan ke sekolah, pembuatan jalan dan lain sebagainya supaya kita air bersih dan lain sebagainya kita kerjakan bersama.
Mudah-mudahan nanti di Jawa Barat ini khususnya bisa jadi contoh di daerah-daerah lain. Saya kira kami juga sangat senang karena beliau sudah berani memulai ini. Ya, seperti rekan-rekan media tahu, pada saat memulai segala macam ini banyak hal yang memang jadi argu pada publik, tapi beliau jalan terus dan sekarang beliau sudah menyampaikan bahwa beliau sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari banyak pihak. Ini adalah salah satu dari program yang kita tunjukkan bahwa kita akan membuat 950 hektar kebun buah yang juga di situ akan dibentuknya dengan tanaman tanaman hortikultura. Jadi ini kita membentuk agroforestry yang akan terus dilanjutkan. Kita bekerja sama dengan PTPN dan juga Pupuk Indonesia. Dari Purwakarta, Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengapresiasi peran TNI Angkatan Darat yang dinilai berhasil membangkitkan semangat warga untuk menanam dan beternak di lahan sendiri. Menurutnya, agroforestry adalah solusi nyata untuk ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Usai meninjau langsung hasil panen cabai di kawasan agroforestry Gunung Hejo, Purwakarta, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan dukungannya terhadap program yang diinisiasi TNI AD. Deddy menegaskan, program agroforestry mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dengan mendorong kemandirian warga di sektor tanaman dan ternak. Ia juga mendorong peran aktif Babinsa untuk berkolaborasi dengan Pemda di tingkat kota dan kabupaten dalam pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian. Saya pikir kepeloporan TNI hari ini adalah kepeloporan untuk mengembalikan kembali masyarakat Jawa Barat mencintai tanahnya, mencintai airnya, dan menanaminya untuk kesejahteraan. Jadi tidak ada alasan kita nanti harus impor berbagai kebutuhan pangan dan impor telur, impor daging. Nggak ada alasan kalau masyarakat kita memiliki tanaman dan hewan ternak di setiap rumahnya. Dan barangkali nanti Pak Kasat bisa memerintahkan para Babinsa kerjasama dengan Pemprov dan Pemda Kabupaten. Ada salah satu kabupaten di Indonesia itu berhasil menyelesaikan kemiskinan warganya itu hanya dengan memberi ayam ke setiap rumah, dan itu berhasil. Nah, ini kita coba menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat, pengangguran di Jawa Barat. Selain industri yang kita dorong, sekarang investasinya sudah mulai banyak, pertanian harus kita optimalkan. Terima kasih. Dari Purwakarta, Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Langkah yang baik sekali terkait dengan sinergi antara TNI dan juga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita melihat bahwa di mana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga bersama TNI melalui Simanjuntak seperti itu ya, Kasat, dan bersama-sama beriringan menggunakan motor untuk melihat panen cabai bersama-sama. Ini sangat luar biasa sekali. Ini juga untuk menghapus adanya isu-isu pengangguran dan juga kemiskinan yang ada di Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa dicontoh untuk daerah-daerah yang lain, karena ini bisa untuk kemandirian pangan yang sangat luar biasa sekali, yang sangat hebat, dan ini juga membutuhkan tenaga-tenaga yang ahli juga seperti itu ya, Cila dan juga pemirsa, karena kalau kita lihat ini juga untuk meningkatkan para petani dan juga lapangan pekerjaan yang juga lebih luas lagi. Pastinya ini juga memperlihatkan adanya sinergi ataupun kolaborasi dari banyaknya pihak gitu kan. Semoga dari Jawa Barat ini bisa ditiru dan juga menjadi pointer utama untuk Indonesia agar bisa mandiri menanam lahannya sendiri agar kita bisa mencapai ketahanan pangan secara nasional sesuai dengan cita-cita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya Festi dan juga pemirsa, berikutnya kita beralih ke informasi peristiwa mengenai aksi komplotan pelaku pencurian sepeda motor yang digagalkan korbannya di kawasan padat penduduk di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski berhasil menggagalkan aksi tersebut, namun korban yang sempat mengejar tak berhasil menangkap para pelaku yang langsung berboncengan dengan rekannya yang telah menunggu di luar gang permukiman warga. Inilah detik-detik seorang pelaku pencurian sepeda motor saat tengah beraksi di sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Namun, aksi pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor yang diincarnya ini kepergok oleh korbannya yang terbangun keluar rumah. Pelaku yang terkejut dengan kemunculan pemilik motor langsung melarikan diri dari lokasi. Meski berhasil menggagalkan aksi pencurian ini, namun korban yang sempat mengejar tak berhasil menangkap pelaku yang langsung berboncengan dengan rekannya yang telah menunggu di luar gang permukiman.
Menurut Ketua RT setempat, aksi pencurian di permukiman mereka bukanlah kali pertama terjadi. Namun hingga saat ini belum seorang pun pelakunya yang tertangkap. Memang kejadian ini kita mungkin udah berulang kali di sini, memang udah berapa kali di wilayah kami, terutama di rumah yang sebelah. Memang kejadian tersebut kebetulan udah buka pintu kecil, pintu masuk, pintu pagar. Alhamdulillah keburu ketahuan dengan pemilik. Dan kemudian esokan harinya ada di sini. Dan juga di sini kejadian jam yang sama juga, sekitar jam 4:36. Kebetulan pemilik atau yang memiliki kendaraan tersebut memang lagi terbangun. Langsung dikejar, pelakunya langsung kabur. Kebetulan petugas keamanan kita di sini memang udah sangat 24 jam ya. Kebetulan lagi pas subuh memang jam-jam lawannya lagi mau menjelang sholat, ya, mungkin ditinggal untuk sholat. Pengurus lingkungan tempat tinggal warga pun berharap agar warga sekitar lebih waspada dengan aksi pencurian kendaraan bermotor yang memanfaatkan situasi yang sepi terutama di waktu subuh menjelang pagi. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak berkebutuhan khusus hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nasir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat sejak 17 Juni 2025 lalu. Orang tua sang anak berharap bagi warga yang melihat ataupun menemukan putranya dapat menghubungi pihak keluarga. Yunanda Pandu Pratama, 16 tahun, anak berkebutuhan khusus dikabarkan hilang usai meninggalkan rumahnya di Jalan Haji Nasir, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Pandu hilang sejak 17 Juni 2025 lalu setelah sebelumnya berpamitan untuk pergi jalan di warung dekat rumahnya, namun Pandu tak kunjung kembali. Menurut sang ibu, ini adalah kali kedua Pandu hilang setelah sebelumnya sempat pergi pada bulan Mei 2025 lalu. Hingga akhirnya Pandu ditemukan di wilayah Cilegon, Banten usai dilacak menggunakan GPS telepon genggamnya. Saat itu kepada sang ibu, Pandu mengatakan hendak pergi ke Aceh untuk bertemu temannya yang berkenalan di media sosial. Namun kali ini Pandu pergi tanpa membawa telepon genggam sehingga kedua orang tuanya hanya bisa berkeliling mencari keberadaan sang anak. Pandu pergi dari rumahnya dengan mengenakan baju dan celana pendek berwarna abu-abu. Harapan saya untuk bapak, ibu, kakak, adik yang mungkin, ya harapan saya sih harapannya sangat baik. Kalau memang Pandu ada di rumah, siapapun tolong antarkan Pandu pulang. Kami, terutama saya ibunya, sudah menunggu lama. Bapak, ibu tolong berkabar ke kami. Kami sangat merindukan Pandu. Tolong antarkan Pandu. Kedua orang tua berharap bagi warga masyarakat yang melihat ataupun menemukan Pandu agar melaporkan dan menyerahkan ke pihak keluarga ataupun kantor kepolisian terdekat. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Beralih ke Komisi 4 DPR yang mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam upaya menjaga satwa dan kelestarian hutan nasional. DPR berharap keberhasilan serupa dapat diterapkan secara nasional dengan kolaborasi berbagai pihak terkait. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas terkait upaya konservasi satwa dan kelestarian hutan di Indonesia. Pada sesi pembukaan, Komisi 4 mengapresiasi keberhasilan konservasi satwa harimau yang terus diupayakan oleh Kementerian Kehutanan. TMSBK Bukit Tinggi pada Desember 2024 telah berhasil melakukan konservasi harimau Sumatera. Sebelumnya juga lahir anak harimau betina dari pasangan yang sama pada Desember 2024 yang diberi nama Banun. DPR berharap keberhasilan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterapkan secara nasional. Komisi 4 juga menyampaikan apresiasi atas langkah konservasi harimau Sumatera di Bukit Tinggi, serta mendorong agar program serupa diperluas ke wilayah lain sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa langka secara nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya konservasi satwa dilakukan dengan metode kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga konservasi swasta yang memiliki komitmen teguh
di antaranya Anoa Breeding Center di Manado dan Konservasi Harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Dengan melibatkan pihak swasta di beberapa tempat ya, untuk juga mendirikan breeding center serupa, Pak, Anoa Breeding Center, termasuk kemarin sebenarnya dari dokter hewan yang saya temui, saya dialog, memang perlu bantuan untuk semacam assertive reproductive ART ya, bayi tabung, Pak, yang bisa mempercepat bantuan itu. Sebenarnya teknologinya sudah ada di ITB dan beberapa tempat ya, inseminasi, tinggal memang ini dicari swasta yang memang memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. Makasih Pak atas itu. Enggak. Dan di seluruh LK dari 50 berapa LK kita? Di LK kami sudah ada 55 ekor Pak yang individu ya yang sudah ada. Mudah-mudahan peringatan ini akan membuat kami akan lebih memperbanyak LK, memperbaiki ekosistem, termasuk tadi Pak Anoa Breeding Center di beberapa tempat. Maka dari itu Komisi 4 DPR RI mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroforestry sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, dari Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menargetkan biaya logistik nasional turun dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada 2030. Ia juga menilai percepatan penurunan biaya logistik penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari 14,29% menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2030. Target ini dipercepat dari rencana sebelumnya yang ditetapkan untuk tahun 2045 sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi logistik nasional. Dalam peluncuran Alfi Convex 2025 di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Airlangga menyebut bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara umumnya memiliki biaya logistik yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengejar ketertinggalan dan menurunkan beban logistik di dalam negeri. Namun kita lihat dengan ekspor yang masih positif dan hari ini dilakukan kegiatan untuk mendorong logistik kita agar yang hari ini di kisaran 14,5 itu diharapkan bisa diturunkan menjadi 12,5 dan kembali turun ke 8%. Targetnya saya minta Pak Akbar untuk mendefinisikan kapan siap 12,5, kapan siap 8%. Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan. Dan pemerintah juga akan terus termasuk deregulasi di sektor logistik mana agar kita bisa single digit. Berbagai negara lain di ASEAN itu hampir seluruhnya single digit. Jadi kita masih ada masih ada yang harus kita turunkan. Nah, oleh karena itu, pemerintah mendorong rancangan Perpres tentang penguatan logistik nasional. Itu ada 3 hal yang dimuat dalam Perpres tersebut. 1, penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana penunjang logistik. Yang kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik. Yang ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik. Sementara itu, Ketua Umum Alfi Akbar Johan menyoroti bahwa tarif PPN atas jasa freight forwarding masih menjadi tantangan besar. Pajak ini tidak umum di negara lain, sehingga berpotensi menambah biaya ekspor Indonesia dan mengurangi daya saing pelaku logistik nasional di pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas solidaritas yang ditunjukkan terhadap Iran pasca serangan Israel. Borojerdi menyebut banyak masyarakat Indonesia dari berbagai golongan menyampaikan pernyataan dukungan terhadap negaranya.
Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas bela sungkawa korban serangan rezim Zionis terhadap rakyat Iran. Dirinya juga mengapresiasi dan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Indonesia yang mendukung Iran. Menurutnya Indonesia berdiri di posisi yang tepat. Burujeri menuturkan banyak masyarakat Indonesia dari berbagai golongan hingga LSM yang hadir ke rumahnya untuk melakukan penandatanganan petisi untuk solidaritas korban serangan Israel. از تمام مردمی که امروز در اینجا حاضر شدند، اهم از نمایندگان سازمان‌های اسلامی، نمایندگان دانشگاه‌ها، اساتید، دانشجویان، علما، سیاستمداران و مخصوصاً رسانه‌ها که صدای ما در جهان و در میان مردم اندونزی هستند بسیار تشکر می‌کنم. امیدوارم که خداوند شما رو در صف مقاومت موفق بداره و همیشه در صف مقاومت افتخار کمک به مردم مظلوم فلسطین و غزه رو داشته باشید. Diketahui Dubes Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi menggelar open house penandatanganan petisi untuk solidaritas korban serangan Israel. Penandatanganan petisi itu digelar di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Agenda tersebut dihadiri oleh masyarakat umum atau organisasi. Dari Jakarta, Tony Hermawan, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Berikutnya, pemerintah saat ini tengah menaruh perhatian serius terhadap tarif resiprokal milik Amerika Serikat. Tentunya pemirsa, hal itu ditandai dengan keberadaan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat dengan sejumlah negara di sektor teknis perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan tanggapan serius pemerintah saat ini merespon tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat ke berbagai negara di seluruh dunia. Erlangga menerangkan perkembangan terkini, penyelesaian polemik tarif ini perwakilan negara sudah berada di kota Washington DC, Amerika Serikat, dengan sejumlah negara yang juga turut merespon penyelesaian hal yang sama. Sebelumnya hal ini memang belum menemukan kesepakatan yang sah dari pihak Amerika Serikat mengenai negosiasi tarif resiprokal sebesar 32%. Jadi itu tujuan dari rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini antara stakeholder kementerian maupun dengan pelaku usaha. Nah, status sendiri saat sekarang tim Indonesia juga berada di Washington bersama dengan negara lain yang ada di sana, antara lain India, Jepang, EU, Vietnam tentu di sana, dan juga Malaysia. Jadi dengan demikian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius untuk merespons tarif ini, dan Indonesia sudah secara tertulis pun sudah memasukkan dan sudah dibahas baik itu dengan USTR, dengan Secretary of Commerce maupun Secretary of Treasury. Tarif resiprokal ini memang dikenakan Presiden Amerika Serikat ke sejumlah negara termasuk Indonesia, yang menyesuaikan pajak impor dengan tarif yang diterapkan negara lain terhadap produk domestik yang ada. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. 2 bandar jaringan lapas ditangkap. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. 2 orang bandar narkoba dibekuk anggota Polsek Grogol Petamburan di salah satu unit apartemen di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Kepada petugas, tersangka mengaku mendapatkan narkoba, sabu, serta ekstasi dari rekannya yang berada di dalam lapas. Anggota Polsek Grogol Petamburan menggerebek salah satu unit kamar di sebuah apartemen di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggerbekan, petugas mendapati puluhan butir ekstasi dan sabu. Pengungkapan bermula saat petugas menangkap tersangka pertama, yakni MFA, di lobi apartemen. Kemudian petugas langsung meminta MFA untuk rekannya yang berada di salah satu unit kamar. Dari hasil penangkapan 2 tersangka, MFA dan THT, petugas menyita 35 butir pil ekstasi dan 5 gram sabu. Keduanya merupakan bandar yang biasa mengedarkan barang haram tersebut di kawasan Mangga Besar. Kedua tersangka mengaku mendapatkan narkoba dari rekannya yang berada di dalam lapas di Bogor. Ada mengamankan pelaku pengedar narkoba jenis pil ekstasi dan juga sabu. Adapun jumlah total
dari barang bukti yang kita temukan ada ekstasi sejumlah 37 butir dan juga sabu dengan berat sekitar 5 gram kita amankan. Adapun di TKP-nya kita mengamankan 2 tersangka. Kronologisnya awalnya kita mengamankan dulu TSK atas nama TFA alias A di lobi salah satu apartemen di daerah Mangga Besar. Jadi jelas dari hasil pemeriksaan dan juga dari hasil penyelidikan kita bahwa yang bersangkutan adalah Badan. Berdua adalah Badan. Para tersangka kini terancam hukuman mati karena melanggar pasal 114 ayat 2 tentang narkotika. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurutnya, revisi harus dilakukan lantaran undang-undang tersebut sudah digunakan lebih dari 2 dekade sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan agar dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Revisi Undang-Undang HAM itu disebut akan memberikan penguatan terhadap penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia. Rancangan teknis mengenai wacana tersebut nantinya akan dibicarakan dengan ahli hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi. Ia juga mengatakan Kementerian HAM terbuka dengan masukan dan pemikiran publik. Lebih luas, Pigai juga akan mempertimbangkan tindak pidana korupsi agar dapat masuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Menurutnya terdapat sejumlah bentuk korupsi yang dapat memiliki dampak luas, terutama yang terjadi dalam keadaan penanganan bencana atau pandemi, sehingga menghilangkan hak-hak dasar warga negara, bahkan hingga menyebabkan kematian. Nanti kalau orang nanya, kalau HAM dan korupsi, kalau orang korupsi kan pidana, Pak. Saya bilang, jangankan itu, orang bunuh orang juga pidana. Ya kan? Orang mencuri, menghilangkan hak ekonomi sosial budaya juga pidana. Korupsi juga pidana. Yang membedakan apa? Korupsi dengan kriteria terencana, masif, sistematis, dan mengorbankan orang pada saat anggaran atau uang negara itu membutuhkan untuk menyelamatkan orang pada situasi force majeure. Nanti secara detail seperti apa tindakan HAM dan korupsi, korelasinya seperti apa, saya menyampaikan untuk para ahli pidana. Diketahui Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak dasar individu serta kewajiban negara dalam melindungi hak-hak tersebut. Selain itu ada pula Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur tentang pembentukan pengadilan HAM. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Aditya, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan PBB menjadi perhatian. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Kekosongan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Luar Negeri. Padahal Washington dan New York dinilai sebagai simpul penting dalam diplomasi global. Dalam raker tersebut, Amelia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, halangan penempatan di 2 pos dubes tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini pun mendesak pemerintah segera mengisi kekosongan tersebut. Sehingga kita juga tidak bisa memprotes ketika Amerika dengan cepat dan luas soal kenaikan tarif yang lalu dan juga keputusan Amerika menyerang Iran yang bisa memicu eskalasi. Kekosongan ini dinilai dapat beresiko untuk melemahkan diplomasi strategis Indonesia di tengah perubahan geopolitik yang demikian cepat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN dan juga lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah untuk menindaklanjuti rencana penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di tanah air. Kementerian PKP akan segera menandatangani nota kesepahaman dengan pihak LKPP dan Perum-Perumnas secepatnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat koordinasi bersama para pengembang, BUMN dan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat realisasi program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menyediakan 3 juta unit rumah rakyat hingga tahun 2029. Pada pertemuan ini dihadiri langsung oleh pimpinan bos pengembang komersial seperti PLT Dirut dan Wakil Direktur Perum-Perumnas Tambok Setiawati, Direktur PT Ciputra Development Tbk Budiarsa Sasrawinata, PT Sumarekon Agung, PT Alam Sutra Realty, Sinar Maslen, Agung Podomoro Land, hingga Lipo Group. Adapun nantinya ARA juga akan turut mengejar kesepakatan berbentuk nota kesepahaman bersama pihak terkait agar mempercepat proses yang disiapkan. Ya, kami dapat masukan banyak dari Kepala LKPP yang tadi semua pertanyaannya bisa dijawab ya dengan baik, dengan langsung to the point ya. Jadi artinya memang LKPP secara SDM Pak Kepala bagus-bagus ya, bisa menjawab dan nanti terima kasih minggu depan biar kami yang datang lah ya gantian. Nanti Pak Sekjen tolong di draftnya ya, supaya ada draft tindak lanjut. Kita juga seperti waktu 2 minggu lalu draft bikin MOU dengan KPK, tindak lanjutnya tuh ya bagus, cepat, kerasa sekali gitu ya. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Hendrar Prihadi mengungkapkan pihaknya akan turut menyiapkan sistem platform yang detail untuk memudahkan proses pengadaan barang hingga jasa tepat dan akurat. Nah, di LKPP sendiri adalah lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah yang kami hari ini sesuai dengan amanah Pak Presiden menyiapkan sebuah sistem platform untuk proses pengadaan barang jasa yang cepat, tepat, kemudian juga ada data-data terkait dengan dukungan terhadap produk dalam negeri, UMKK, serta prosedural. Sebagai lembaga perumahan di bawah Badan Usaha Milik Negara, Wakil Direktur Utama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional Tambok Setiawati mengungkapkan pihaknya akan turut menjalin kerjasama dengan pengembang-pengembang komersial di tanah air untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi. Akan melakukan kerjasama bersama teman-teman pengembang selain tentu juga dukungan yang diberikan oleh Kementerian kepada kami, PKP kepada kami, pada pengembang khususnya atas beberapa hal di lapangan sehingga bisa memperbaiki lah, memperlancar untuk aktivitas kami ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, pemirsa bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut membahas langkah awal dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Keduanya sepakat akan memastikan dukungan infrastruktur, baik dari pembangunan hingga rehabilitasi stadion. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo untuk membahas kelanjutan program peningkatan infrastruktur sepak bola nasional. Pertemuan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi sepak bola Indonesia. Erick yang juga menjabat Menteri BUMN itu menyampaikan bahwa pembangunan dan renovasi 17 stadion telah rampung dan diresmikan oleh Presiden. Selanjutnya PSSI bersama Kementerian PU akan mendorong renovasi 12 stadion tambahan agar memenuhi standar internasional. Renovasi ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan sepak bola nasional dan menjadikan Indonesia tuan rumah yang layak untuk berbagai kompetisi internasional di masa mendatang. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menegaskan struktur politik Iran tetap kuat meski tengah konflik dengan Israel. Ia menyebut Iran tidak bergantung pada sosok atau jabatan tertentu dan mampu merespon situasi dengan cepat dan terorganisir.
Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi menyatakan bahwa struktur politik Iran sangat kuat dan mandiri. Menurutnya, Iran tidak bergantung pada sosok atau posisi tertentu, sehingga struktur politik tetap stabil di tengah-tengah konflik dan perang informasi. Borojerdi juga meminta agar media menyampaikan fakta yang sebenarnya, meskipun banyaknya kampanye negatif yang dinilai menyesatkan. در این زمانهایی که وضعیت جنگی پیش میاد، یکی از ابزارهای دشمن استفاده از پروپاگاندا و استفاده از شایعه و رسانه برای تضعیف طرف مقابله. همچی چیزی وجود نداره. ایران در داخل با قدرت داره ادامه میده و شما دیدید که سازمان و تشکیلات ایران انقدر محکم و حساب شده است که بلافاصله بعد از شهادت فرماندهان نظامی ما رهبر معظم فرماندهان جدیدی رو نصب کرد و ما همون شب پاسخ حملات رژیم صهیونیستی رو دادیم. به شایعات توجه نکنید و رسانه حق و عدالت باشید. من یک موضوعی هم توضیح بدم. ببینید با تغییر رهبران در ایران هیچ اتفاقی نمیفته، کما اینکه با تغییر فرماندهان اتفاقی نیفتاد. ما البته وجود ذی قیمت رهبر معظم انقلاب رو با قدرت در کشور داریم، اما دشمنان ما بدانند و میدانند که با جابجایی چند مسئول سیاسی یا چند فرمانده نظامی در یک سیستم باثبات قدرتمند مثل جمهوری اسلامی ایران هیچ خلل و ضعفی پیش نمیاد و هیچ اتفاقی نمیفته. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Direktorat Narkoba berhasil mengungkap kasus penyelundupan 1,2 ton narkotika jenis sabu. Pengungkapan ini dilakukan oleh Polda Sumut dan Polres Jajaran yang dilakukan selama 1 semester sejak Januari hingga Juni 2025. Selain barang bukti sabu seberat 1,2 ton, petugas juga berhasil menyita pil ekstasi sebanyak 189.975 butir, ganja 267,25 kg, ladang ganja seluas 6 hektar, kokain 2,06 kg, dan liquid vape mengandung narkoba 60.000 buah, dan pil heavy vape 92.237 butir. Selain itu, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Sumut bersama jajaran berhasil mengungkapkan 3.078 kasus tindak pidana narkoba dengan menangkap 3.970 tersangka narkoba, terdiri dari bandar, kurir, maupun pengedar. Sementara itu, untuk modus peredaran narkoba dibawa menggunakan kapal dari Malaysia melalui perairan Indonesia, Tanjung Balai, Asahan, dan Batubara, serta dengan mengedarkan narkoba di lokasi hiburan malam secara terang-terangan dan terbuka oleh manajemen pengelola hiburan. Terbaru, Polda Sumut mengungkapkan peredaran liquid vape yang mengandung zat kimia baru yang dampaknya lebih bahaya dari narkotika golongan 1. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto Kamis siang menyampaikan jumlah barang bukti yang berhasil disita naik dari tahun 2024 yang hanya 1 ton naik menjadi 1,2 ton di pertengahan tahun 2025, di mana hasil tangkapan ini dapat menyelamatkan setidaknya 7,5 juta jiwa. Kapolda Sumut juga mengapresiasi kejaksaan yang memberikan hukuman mati sebagai tindak tegas kepada pelaku pengedaran narkoba. Di tahun 2024 naik barang bukti yang kita ungkap 1,2 ton. Tadi Pak Ketua menyampaikan ini baru 1 semester, berarti baru 6 bulan. Kita sudah mengamankan barang bukti 1,2 ton. Mudah-mudahan ini bisa masuk ke tahun semester yang akan datang melebihi dari tahun 2024. Barang bukti 1,2 ton sabu-sabu kemudian dimusnahkan di mesin insinerator BNNP Sumut dan tong yang berisi air panas oleh petugas. Di mana sebelum dimusnahkan barang bukti narkoba dites keasliannya terlebih dahulu oleh tim forensik Polda Sumut. Polda Sumut juga menegaskan akan terus konsisten dan tegas dalam menindak pelaku peredaran gelap narkotika serta premanisme yang mengganggu keamanan dan iklim investasi kondusif di wilayah Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Informasi selanjutnya dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI menggagalkan 19 calon pekerja migran Indonesia yang berangkat secara ilegal ke Arab Saudi. Para pekerja tersebut kini sedang menjadi saksi di Polres Metro Bekasi Kota. Pasalnya perusahaan penyalur yang akan memberangkatkan 18 PMI tersebut sudah tutup sejak 2016. Kementerian P2MI melalui BP3ME Jawa Barat menggagalkan keberangkatan 19 calon pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang ditampung di PT Dasa Nugraha Utama di Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. 19 calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat secara non-prosedural atau ilegal. Menteri P2MI Abdul Qadir Karding Jumat siang langsung menemui 19 calon pekerja migran tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Usai berbincang dengan para korban, Karding menjelaskan ke-19 orang tersebut akan diberangkatkan ke Arab sebagai asisten rumah tangga melalui jalur non-prosedural dengan visa ziarah, padahal perusahaan penyalur sudah tutup sejak 2016. Dengan gagalnya 19 orang tersebut merupakan upaya KP2MI dalam mengurangi pemberangkatan pekerja migran secara ilegal. Pasalnya kini masih marak calo lantaran banyaknya orang memilih jalur pintas untuk bisa bekerja di luar negeri. Hari ini saya sengaja ke kantor Polres Metro Bekasi Kota. Yang pertama untuk memastikan secara langsung penanganan terhadap pencegahan 18 calon pekerja migran Indonesia yang akan dibawa ke Arab Saudi dengan cara non-prosedural atau ilegal. Alhamdulillah BP3MI Jawa Barat di bawah Komando Bang Nugraha dan kerjasama dengan Polres 18 ini berhasil diamankan, dicegah dan diberangkatkan oleh PT Dasa Geraha Utama yang sesungguhnya sudah tutup sejak 2016. Jadi kegiatan ini kita harapkan mampu mempersempit ruang gerak para pemain, para calo, dan menyelamatkan rakyat kita, warga kita dari kemungkinan korban TPPU. Dan kita berharap, saya mendorong kepada Pak Kapolres agar ini ditelusuri sampai jaringannya ketahuan dan kita bisa bongkar jaringannya. Itu yang kami inginkan. Dan dari 18, sebenarnya ada 19, satu sebagai penjaga atau pengantar yang ini lagi didalami secara hukum oleh Polres. Keterlibatan dia seperti apa, dan kita berharap dia terbuka ke depan sehingga bisa membuka jaringannya. Saya yakin jaringan ini jaringan lama, karena PT-nya saja sudah ditutup 2016 dan berani menggunakan PT yang ada. Sementara itu, 19 calon pekerja tersebut kini sedang dimintai keterangan di Polres Metro Bekasi Kota. Sementara satu orang yang merupakan penjaga tempat penyalur PMI sudah diamankan polisi. Pihak kepolisian akan terus menyelidiki. Tentunya kaitan dengan permasalahan ini, tadi dari BP2MI sudah melimpahkan kepada kami, tentu kami akan menangani dengan sebaik-baiknya, dan juga kita juga akan coba untuk dari satu orang yang sebagai penjaga rumah, ini nanti dari situ kan kita bisa akan mencoba untuk ungkap yang lainnya. Penjaganya tuh kabur apa gimana Pak? Apa udah ditahan? Apa Sudah diamankan. Sudah diamankan. Satu orang ya Pak? Wilayah mana sih Pak tempat penampungannya? Di Jati Sampurna ya. Kak, selain para calon pekerja ini, barang bukti apa lagi Pak yang diamanin dari
Sementara baru itu saja. Kita juga masih mendalami keterangan dari para korban-korban yang lain. Pak, kalau dari keterangan 18 orang itu. Kalau dari keterangan itu di lokasi itu udah berapa lama, Pak? Kami masih mencoba mendalami juga. Kami masih mendalami juga. Karena ini baru kemarin, nanti kita akan sampaikan. Sementara itu, Siti, salah satu calon PMI dari Sukabumi, mengaku sulitnya mencari kerja di dalam negeri, membulatkan tekadnya untuk bekerja ke Arab Saudi. Ia berharap tetap bisa diberangkatkan ke Arab melalui sesuai prosedur. Ke Saudi, kerja ke Saudi. Udah berapa lama di tempat penampungan? Kalau saya sih nggak diproses nggak ditampung, nggak nginep di penampungan. Habis proses pulang ke rumah. Kalau ada proses lagi, kayak pasporan, kayak sidik jari, baru datang ke kantor gitu. Asal mana, Pak? Asal mana? Dari kapan tuh mulai prosesnya itu? Saya dari tanggal 10 Juni. Tahu dari mana itu? Saya ada teman kenalan, dia juga berangkat ke sana, dia udah kerja di sana. Saya masih proses. Kenapa Mbak milih ke sana, Mbak? Enggak, kayaknya enggak sama. Mbak, kenapa milih ke sana, Mbak? Apa susah nyari kerja apa bagaimana? Kalau untuk kerja mungkin di sini sulit. Tujuan kita ke sana kerja kan? Kerja. Gajinya berapa, Mbak? Gajinya berapa? Kalau gaji dijanjiin 1.200 rial. Itu sekitar berapa rupiah, Pak? Kalau rupiah mungkin 5 juta kurang. Itu udah cukup, Mbak? Iya, cukup. Alhamdulillah. Sebelumnya itu memang banyak kerja di Indonesia tuh gimana, Mbak? Kerja di Indonesia dulu pernah. Kerja di garmen, jahit. Cuman saya mentok di ijazah ya. Untuk sekarang usia sama ijazah udah nggak bisa masuk ke garmen. Kementerian P2MI akan mendata kembali dan mengupayakan para korban yang masih bertekad untuk bekerja di Arab Saudi tersebut, namun melalui jalur resmi. Kedepannya, Kementerian P2MI akan gencar melakukan sosialisasi ke desa-desa agar masyarakat tidak menjadi korban pencaloan dengan iming-iming kerja di luar negeri. Pasalnya, pekerja migran yang bekerja melalui jalur ilegal sulit mendapatkan perlindungan negara dan kerap mendapatkan masalah. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, TNI AL terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum di laut sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup. Lantamal 12 Pontianak menggelar konferensi pers terkait dengan keberhasilan tim Fleet One Quick Response mengungkap 2 kasus pengangkutan arang bakau ilegal di wilayah perairan Sungai Kapuas dan juga Sungai Raya, Kalimantan Barat. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Gedung Malahayati Makosatro, Lantamal 12 Pontianak, Kalimantan Barat, pada Senin 30 Juni 2025, Komandan Lantamal dan Lantamal 12, Laksamana Pertama TNI Dr. Haryo Purnomo, menyampaikan kronologi penangkapan 2 kapal yakni KM Sumber Rezeki 168 dengan muatan sekitar 36 ton dan KM Tunas Baru 01 dengan muatan sekitar 48 ton. Kedua kapal tersebut mengangkut total sebesar 84 ton tanpa dilengkapi surat keterangan sah hasil hutan maupun izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta berpotensi merugikan negara sebesar 16 miliar. Dalam Tamal 12 mengungkapkan penindakan terhadap muatan arang bakau ilegal ini dilakukan atas dasar dugaan pelanggaran terhadap pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai bentuk nyata pengawasan TNI AL terhadap aktivitas ilegal yang mengancam kelestarian, ekosistem pesisir dan merugikan ekonomi nasional. Menutup konferensi pers, Danang Tamal 12 menyampaikan bahwa keberhasilan operasi ini merupakan wujud nyata peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan, menegakkan hukum, dan mendukung kebijakan pemerintah dalam melindungi sumber daya alam Indonesia. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali kepada seluruh jajaran TNI AL untuk meningkatkan kewaspadaan, memperketat patroli, dan tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum di laut serta upaya penyelundupan yang memanfaatkan jalur di wilayah perairan Indonesia. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya dari tim gabungan Jatan Ras Polda Lampung yang berhasil menangkap pelaku pembunuhan mayat di bawah jembatan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Dari penangkapan ini, pemirsa, terungkap ternyata korban merupakan sopir travel yang dibunuh penumpangnya sendiri lantaran merasa sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut pelaku tidak lagi perkasa.
Tim gabungan Polda Lampung, Polres Lampung Selatan, dan Polsek Jati Agung berhasil menangkap Ujang Syafarudin alias UJ berusia 60 tahun pelaku pembunuhan seorang pria bernama Arika Arwin yang mayatnya dibuang di bawah jembatan Kota Baru pada Jumat. Pria berusia 60 tahun ini ditangkap di rumah kerabatnya di Desa Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dalam penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan tegas terukur. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusrinda Yusrin mengatakan pembunuhan berawal ketika tersangka yang merupakan penumpang mobil travel korban merasa sakit hati dengan ucapan korban yang menyebut dirinya tidak lagi perkasa. Saat itu pelaku yang emosi tiba-tiba menjerat leher korban dengan tali tambang hingga tewas ketika mobil sedang berhenti. Aksi pembunuhan ini terungkap berkat penyelidikan mendalam polisi dan adanya rekaman kamera tilang elektronik yang menampilkan pelaku sedang membawa kabur mobil korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ujang Syafarudin alias UJ kini bakal dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana mati. Korban dan pelaku ini duduknya sebelahan di depan. Jadi korban supir, tersangka ini di depan, posisinya sama-sama di depan. Kemudian ada percakapan yang menurut tersangka ini merupakan satu penghinaan. Nah, mungkin dengan ucapan tersebut tersangka merasa tidak terima, ya. Nah, di perjalanan itu minta berhenti dengan alasan untuk buang air kecil. Setelah buang air kecil, kemudian tersangka ini masuk kembali ke dalam mobil, namun posisinya bukan di depan, mengambil di bagian belakang penumpang, bukan di belakang dari supir. Nah, pada saat masuk itu, tersangka melihat ada tali tambang di belakang tersebut, kemudian langsung melakukan penjeratan kepada korban. Wah enggak, tinggalin gitu aja. Tarik karena hujan kan, posisi hujan kan, tarik itu bawa set, lonyor dia. Posisi udah meninggal. Sudah. Dundung ya. Ke bawah. Itu yang di kepala itu katanya ada pendarahan, abang itu kok? Tidak, Pak. Nggak ada. Itu dibuangnya gimana, Bang? Diajak jalan apa gimana? Pindahin ke mobil dulu ya, Pak? Ya dipindahkan ke posisi dia sopir itu ke samping udah meninggal. Yang sabar itu spontan ya? Iya, spontan. Bukan karena ada niat ada. Diketahui sebelumnya warga Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang awalnya diduga pemilik rental mobil di bawah jembatan Kota Baru pada Minggu lalu. Dari penyelidikan awal, polisi berhasil menemukan mobil korban yang dibuang pelaku di sebuah rumah kosong di Kota Bandar Lampung sehari setelah penemuan jasad korban. Dari Lampung Selatan, Lampung Immanuel, kontributor Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, dilanda hujan deras, tebingan setinggi puluhan meter ambruk dan menimpa kios pedagang buah di Jalan Raya Leuwi Sadeng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor. Akibat kejadian tersebut, pemirsa 2 orang tertimpa material longsor hingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Landa hujan deras sejak Sabtu sore hingga malam hari mengakibatkan tebingan milik salah satu rumah makan siap saja ambruk dan menimpa salah satu kios pedagang buah di Jalan Raya Leuwi Sadeng, Desa Kalong 1, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, pedagang buah dan pembeli buah harus dilarikan ke rumah sakit lantaran tertimpa material longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun warga sekitar dan aparatur pemerintahan desa tengah berupaya membersihkan material longsor yang juga berserakan ke jalan raya. Aku nggak tahu itu tebingannya tuh, ibu juga tuh lihat tuh. Tebingan itu KUM. Kejadiannya tadi jam berapa? Kurang tahu, ibu mah nggak tahu. Jadi ya baru. Akibat hujan deras, Bu ya? Bukan deras lagi deh, dari jam berapa? Deras sekali. Terus ibu langsung turun ke sini untuk bantu evakuasi? Kalau ibu pasti tak turun, tapi pasti lihat ya hanya berantakan kayak gini. Dari sana. Kalau korban nggak ada katanya. Tadi saya kaget, ada korban, ternyata kan tidak ada. Nggak ada, alhamdulillah ya tuh, tidak ada korban ya. Cuma namanya mulut orang ada tapi kan ternyata nggak ada. Ini rembes tanahnya apa gimana? Tuh. Tanahnya nggak rembes dari sana. Longsor ya? Yang 2 tumpuk itu
Yang gedung. Upaya Pemdes akan melakukan apa, Bu? Saya pasti gimana baiknya kita selesaikan. Nampak jumlah material longsor hampir menutup separuh jalan, hingga mengakibatkan sejumlah dagangan buah berserakan di jalan dan juga menjadi tontonan warga sekitar. Dari Bogor, tim kontributor melaporkan. Masih dari Bogor, banjir dan longsor yang melanda Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan 1 korban jiwa dan merusak puluhan rumah warga. Warga pun pemirsa secara swadaya membersihkan rumah yang diterjang banjir dan longsor di Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kabupaten Bogor pada Minggu 6 Juli 2025. Banjir dan longsor yang melanda Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan 1 korban jiwa dan merusak puluhan rumah warga. Sekitar 50 kepala keluarga terdampak dan kini sangat membutuhkan bantuan berupa bahan makanan serta pakaian. Bencana terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah puncak Kabupaten Bogor sejak Sabtu 5 Juli 2025 sore hingga malam hari. Longsor terjadi di 2 titik, salah satunya di Kampung Rawasedek RT 104 Kecamatan Megamendung yang menewaskan seorang santri akibat tertimbun longsoran tanah. Tak hanya memakan korban jiwa, banjir lintasan juga menghantam puluhan rumah warga. Lumpur dan material longsoran mengotori rumah-rumah penduduk yang berada di jalur banjir. Warga pun terpaksa melakukan evakuasi dan pembersihan secara swadaya. Ketua RT 0104 Endang Supardi mengatakan jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor sementara ini mencapai 50, tetapi kemungkinan masih bisa bertambah karena proses pendataan terus dilakukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Bogor Rudi Susmanto merespon cepat peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Hingga Minggu, pemirsa, Rudi meninjau langsung lokasi banjir dan longsor di Kecamatan Megamendung dan Cisarua. Ia ingin memastikan penanganan bencana dilakukan dengan cepat dan baik. Bupati Bogor Rudi Susmanto merespon cepat peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di kawasan Puncak Kabupaten Bogor pada Sabtu 5 Juli 2025. Beberapa lokasi yang dikunjungi Bupati antara lain wilayah rawan longsor dan banjir yang sempat terdampak hujan deras sejak sore hingga malam hari. Bupati hadir bersama Forkopimda didampingi Kepala BPBD dan Camat. Rudi pantau langsung kondisi warga, aliran sungai, akses jalan, serta proses evakuasi sementara yang telah dilakukan oleh tim gabungan. Bencana tersebut merenggut 1 korban jiwa, merusak sekitar 30 rumah dan berdampak pada lebih dari 150 jiwa. Sejumlah warga telah dievakuasi ke tempat aman, sementara petugas gabungan dari BPBD Dinsos dan aparat wilayah bergerak sigap menyalurkan bantuan darurat. Selain fokus pada penanganan pasca bencana, Pemkab Bogor juga memulai melakukan pendataan kerusakan serta kajian teknis terkait penyebab banjir sebagai langkah pencegahan ke depan. Rudi pun menekankan pentingnya sinergi semua pihak dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana alam. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kami menyampaikan bahwa dari sore hari tadi di Kabupaten Bogor hampir seluruh wilayah diguyur hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Di beberapa wilayah terdampak ada banjir, salah satunya di wilayah Megamendung, Cisarua, ada di Lisaden, ada di Liliang, dan ada di beberapa titik lokasi lainnya. Tapi kami malam hari ini melakukan peninjauan lokasi bersama Kodim, bersama Polres Bogor, bersama rekan-rekan BPBD, bersama rekan-rekan damkar di Tagana dan beberapa kelompok masyarakat lainnya. Kita tadi berkunjung ke satu wilayah di Megamendung, salah satu pondok pesantren yang terdampak tanah longsor, dan ada 1 korban jiwa berusia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, berasal dari daerah Cianjur ya Pak, dari Cianjur, dan tadi jenazah langsung diantar ke rumah duka di Cianjur. Kita sekarang ada di lokasi kedua, yaitu di daerah di Kecamatan Cisarua. Proses pencarian korban masih dilakukan. Diidentifikasi tadi awal ada 5 korban, yang 3 korban sudah ditemukan kondisinya selamat, langsung kita bawa ke rumah sakit, dan masih ada 2 korban lagi yang tim dari BPBD, dari damkar, dari Tagana, dibantu TNI, dibantu Polri masih terus melakukan pencarian korban.
Selanjutnya, Rudi Susmanto melanjutkan peninjauan lokasi bencana ke titik yang kedua, yaitu tanah longsor yang terjadi di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Di lokasi, Rudi memastikan seluruh upaya evakuasi dan penanganan darurat berjalan dengan baik, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan menyampaikan bahwa keselamatan warga adalah hal utama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa banjir yang kurang menyenangkan ini kembali terjadi dari saudara kita sendiri ya, Cila dan juga pemirsa, di mana di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat terdapat 5 lokasi yang terdampak banjir dan juga longsor yang cukup hebat. Ini menghanguskan 5 rumah, 150 rumah yang terdampak maksud kami, dan juga banyak sekali korban yang terdampak dari akibat kejadian tersebut. Ini sudah lebih dari kurang lebih 1 harian ini diguyur hujan terus menerus hingga akhirnya juga ada longsor dan juga banjir. Harus tetap waspada kita ya, apalagi ini langsung ada respon cepat dari Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang ingin melakukan penanganan dengan sangat cepat dan juga respon yang sangat cepat, dan ingin melihat penanganan dari pihak BPBD untuk penanganan yang tepat sasaran dan juga hingga evakuasi ini bisa diselesaikan dengan secara cepat, apalagi sebelumnya karena bantuan yang cukup lambat maksud kami ya di sini, karena juga meskipun ada respon cepat dari Bupati, tapi juga untuk mendapatkan informasi dari beberapa pihak ini masih belum mendapatkan informasi yang cukup lengkap. Maka dari itu, sebelum mendapatkan respon cepat dari Bupati Bogor, ini mereka sempat melakukan pembersihan dengan swadaya, terpaksa melakukan dengan swadaya, tapi alhamdulillah dari Bupati Bogor langsung terjun langsung dan juga melakukan beberapa sidak dan juga evakuasi, dan juga untuk membantu masyarakat Bogor yang terdampak. Pastinya Vesti dan juga pemirsa, kita ketahui bersama bahwa belakangan ini BMKG juga sudah memberikan himbauan ataupun sudah memberikan secara resmi surat edaran begitu, ataupun juga pengetahuan kepada kita semua agar selalu bersiaga dan juga berhati-hati karena adanya cuaca yang tidak bisa diprediksi. Karena sebenarnya ketika kita belum memasuki musim hujan ini, namun tiba-tiba adanya terjadi cuaca ekstrim yang tiba-tiba hujan yang tidak berhenti hingga mengakibatkan banjir dan juga bahkan longsor yang merusak rumah-rumah warga yang sudah terjadi di kawasan Bogor. Semoga dengan adanya berita dan informasi tadi bisa membantu pemirsa untuk selalu bersiaga dimanapun kita berada, karena cuaca tidak ada yang tahu. Jadi semoga kita selalu bersiap agar aware nih, agar lebih hati-hati sadar lagi terhadap kondisi di lapangan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan tentunya Vesti dan juga pemirsa, demi menyongsong bonus demografi 2030, Komitmen Nasional Indonesia atau KNPI siap dilibatkan dalam investasi ekonomi, koperasi, pariwisata, hingga UMKM. Dengan ikut andilnya pemuda di semua bidang diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto. Sarasehan Rapimpurnas KNPI dan juga Pemuda 2025 digelar di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ketua Umum Tidar Rahayu Sarawati yang dihadirkan sebagai pembicara menuturkan, pemuda Indonesia harus ikut andil di segala sektor agar tidak ketinggalan arah. Pemuda tidak boleh lagi sekedar menjadi penonton di negeri sendiri, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat dengan membawa karya dan membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya. Dengan begitu, pemuda Indonesia akan mampu menyongsong bonus demografi 2030 serta Indonesia Emas 2045 mendatang. Salah satu hal yang memang kita harus akui, Indonesia dengan IQ rata-rata 75 dan dengan stunting rate di atas 20%, yang artinya yang produktif itu hanya kurang dari 80% penduduknya. Itu realitanya. Kalau misalkan dibilang, oh berarti kalau gitu kita akan minus demografi, ya tidak juga. Kita harus sadar bagaimana untuk mengambil kesempatan, opportunity, challenge atau tantangan jangan dilihat sebagai hambatan. Tetapi tantangan harus dilihat sebagai kesempatan. Mau kalian masuk ke politik, mau kalian masuk ke dunia apapun, yang namanya kemandirian ekonomi itu mutlak. Selaras dengan Rahayu, Ketua Umum KNPI, Emriano Panjaitan juga siap mengajak para pemuda Indonesia untuk terjun di semua sektor. Menurutnya, pemuda juga harus dilibatkan dalam investasi di sektor ekonomi, koperasi, pariwisata, hingga UMKM. Dengan ikut andilnya, pemuda diharapkan bisa membantu pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sesuai target Presiden Prabowo Subianto. Mengingat pemuda sangat mendominasi hari ini di Indonesia, harapan besar
pemuda juga dikaitkan bukan hanya dengan olahraga, akan tetapi dikaitkan dengan yang berhubungan dengan ekonomi. Mulai dari investasi, baik real sektor maupun secondary market, harus melek pemuda akan investasi. Mulai dari UMKM-nya, koperasinya, pariwisatanya. Pemuda itu betul-betul harus di guidance. Selain ribuan pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan, Ketua Umum PP Tidar Rahayu Sarawati Joyo Hadikusumo dan Gubernur Kalteng Agustian Sabran, Rapim Purnas, KNPI dan juga Pemuda 2025 juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintahan Prabowo seperti Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wamen Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu, dan Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Julfikar Ahmad Tawala. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pemalakan supir travel yang terjadi di Pangkalan Metro Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat dan juga langsung meringkus kelima pelaku tersebut. Inilah video viral yang merekam aksi pemalakan sopir travel oleh sekelompok preman di Pangkalan Metro Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, korban yang tengah melintas dipalak uang sebesar Rp20.000 oleh para pelaku. Dari video viral tersebut, anggota unit Reskrim Polsek Cengkareng bergerak cepat, mengamankan kelima pelaku pemalakan tersebut. Para pelaku ditangkap di sekitar lokasi kejadian usai video pemalakan viral di media sosial. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, Ibtu Muri menegaskan, Polri tak mentolerir aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Terlihat dalam video viral melakukan pemalakan terhadap supir yang meminta uang sebesar Rp20.000. Saat ini kami telah mengamankan 5 pelaku dan salah satu diantaranya berinisial RH adalah pelaku utama dari aksi pemalakan tersebut, dan kami telah mengamankan satu buah pisau cutter dan gunting kecil. Ya, saat ini pelaku masih diperiksa dan disangkakan Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Kami menghimbau kepada pelapor agar segera membuat laporan dan kami Polres Metro Jakarta Barat akan menindak tegas segala bentuk gangguan Kamtibmas. Saat ini, para pelaku sudah diamankan di Mapolsek Cengkareng untuk diperiksa. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah sebut proses evakuasi Juliana sangat sulit. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan informasinya. Pemerintah membeberkan cuaca yang ekstrim dan trek yang sulit menjadi faktor utama proses evakuasi warga negara Brazil di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Menanggapi permintaan keluarga korban soal evakuasi menggunakan armada helikopter, pemerintah menegaskan Gunung Rinjani berbeda dari gunung-gunung di seluruh dunia. Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menegaskan faktor cuaca dan trek di Gunung Rinjani sangat sulit menjadi penyebab proses evakuasi warga negara Brazil, Juliana Marins, yang tewas di Gunung Rinjani beberapa waktu lalu. Yusril menerangkan alasan pemerintah tidak menggunakan helikopter untuk proses evakuasi. Ditenggarai cuaca angin yang kencang dikarenakan Gunung Rinjani diselimuti hutan tropis yang lebat, sehingga jalan satu-satunya dengan jalur manual lewat darat. Adapun proses evakuasi ini memakan waktu selama 2-3 hari lamanya untuk mencari warga negara Brasil tersebut yang tewas akibat terjatuh 600 meter dari ketinggian di permukaan gunung. Evakuasi telah dilakukan oleh tim SAR dibantu oleh relawan yang paham lika-liku sekitar Gunung Rinjani dan tidak mudah melakukan evakuasi ini oleh karena lokasi yang tebing yang sangat curam, kemudian hutan tropis dan angin yang bertiup kencang
ekstrim pada waktu itu sehingga tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan kecuali evakuasi dilakukan secara manual dan dilakukan secara vertikal ke atas. Jadi tidak bisa diharapkan seperti diminta oleh keluarga korban, mengapa tidak dilakukan penyelamatan dengan menggunakan helikopter. Dengan membandingkan situasi Gunung Rinjani dengan Gunung Himalaya, memang jauh berbeda. Gunung Himalaya itu adalah daerah pegunungan bersalju, tidak banyak pohon, ya, berbeda dengan Gunung Rinjani yang diliputi oleh hutan tropis yang lebat dan cuaca ekstrim dan bukit yang terjal, sehingga sangat sulit menggunakan helikopter untuk melakukan evakuasi, sehingga satu-satunya jalan yang dilakukan adalah evakuasi secara manual, sehingga lebih lama daripada waktu yang diharapkan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Muhammad Randika, Tim Liputan Sinpo TV. Dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, 1 dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra berespon warga negara Brazil yang meninggal dunia akibat kecelakaan sewaktu mendaki Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu yang lalu. Atas nama pemerintah Indonesia, Yusril berharap insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brazil. Menanggapi banyaknya protes yang dilayangkan warganet asal Brazil ke Indonesia atas kasus kematian seorang pendaki asal Brazil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra berharap insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik yang cukup panjang antara pemerintah Brazil dan Indonesia. Yusril menerangkan, saat ini pemerintah Indonesia terus menelusuri sejumlah fakta kematian Juliana Marins di Gunung Rinjani. Adapun di kesempatan yang sama, Yusril menegaskan insiden ini juga dapat dialami oleh seluruh pendaki yang mencoba menjajal di setiap gunung di tanah air. Pemerintah Republik Indonesia mengharapkan insiden kematian Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik yang telah terbina selama ini antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Brazil. Apalagi sekarang ini Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan resmi ke Brazil, menghadiri pertemuan para pemimpin BRICS di sana, dan kita mengharapkan dan menghimbau semua pihak supaya kasus kematian, insiden kematian dari Juliana Marins ini tidak mengganggu hubungan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Brazil. Pemerintah sangat concern dan berduka atas meninggalnya Juliana Marins, dan pemerintah menganggap kematiannya adalah insiden kecelakaan dan yang sesuatu yang bisa terjadi sebenarnya pada setiap pendaki gunung dimanapun berada. Dan seperti kita mengetahui bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Muhammad Randika, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan aturan terkait kredit usaha rakyat untuk perumahan akan dipercepat pada Juli 2025. Dalam aturan tersebut, dirinya akan menugaskan Dirjen Kementeriannya untuk mengawal aturan kredit usaha rakyat. Pemerintah telah mengumumkan skema baru kredit usaha rakyat di berbagai bidang, baik sektor perumahan maupun pertanian. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan hal ini guna mengakomodasi kebijakan tersebut. Marwarar menyebut pihaknya akan membuat peraturan menteri yang akan rampung pada bulan Juli ini. Dirinya juga menugaskan salah satu Direktur Jenderal Kementerian PKP untuk mengawal KUR perumahan. Nanti kita sampaikan, ya. Kita sampaikan detail jadi supaya nanti jelas. Saya sekarang mau siapkan dulu semua aturannya, semua apa, nanti saya akan sampaikan semua detail. Kita akan sampaikan nanti kalau perlu konferensi pers ya, untuk supaya teman-teman jelas. Jadi kita akan siapkan tidak sepotong-sepotong tapi utuh. Tapi intinya apa yang dilakukan, diarahkan oleh Bapak Presiden 2 minggu lalu sudah sangat baik diimplementasikan oleh Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan ya, dan Antara dan
BUMN hari ini. Jadi kami berterima kasih. Jadi kebijakan ini benar-benar satu komando, kompak, solid semua ke bawah. Oke Pak, berarti aturan itu bakal selesai bulan ini ya Pak? Juli? Harusnya bulan ini. Harus bulan Juli ini. Jadi aturannya, peraturan Menteri PKP, dan juga siapa yang nanti yang kami akan lihat untuk menjadi kuasa penggunaan KPA-nya siapa. Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kebijakan baru itu dapat membuka ruang bagi para petani, terutama para petani tebu di seluruh Indonesia. Amran menjelaskan dalam kebijakan skema KUR terbaru dapat memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani, sehingga nantinya petani yang sudah pernah mendapatkan manfaat KUR akan mengajukannya kembali. Kami mewakili petani Indonesia. Terima kasih ke Menteri Keuangan dan Menteri Ekonomi luar biasa. Sekarang insya Allah petani tebu plasma itu bernapas lega. Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan ini bunganya 6%. Buat KUR ya Pak? Buat KUR. Dulu kan akumulasi 500 juta. Kalau dia sudah dapat 500 juta, berikutnya komersil. Sekarang kita buka. Oh, jadi bisa... Ya, oke. Berikutnya. Kemudian nanti pabriknya menjadi apalis. Kalau apalis tanpa jaminan pabriknya, tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah, ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Komisi 4, DPR mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam upaya menjaga satwa dan kelestarian hutan nasional. DPR berharap keberhasilan serupa dapat diterapkan secara nasional dengan kolaborasi berbagai pihak terkait. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat kerja tersebut membahas terkait upaya konservasi satwa dan kelestarian hutan di Indonesia. Pada sesi pembukaan, Komisi 4 mengapresiasi keberhasilan konservasi satwa harimau yang terus diupayakan oleh Kementerian Kehutanan. TMSBK Bukit Tinggi pada Desember 2024 telah berhasil melakukan konservasi harimau Sumatera. Sebelumnya juga lahir anak harimau betina dari pasangan yang sama pada Desember 2024 yang diberi nama Banun. DPR berharap keberhasilan konservasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat diterapkan secara nasional. Komisi 4 juga menyampaikan apresiasi atas langkah konservasi harimau Sumatera di Bukit Tinggi, serta mendorong agar program serupa diperluas ke wilayah lain sebagai bagian dari upaya pelestarian satwa langka secara nasional. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa upaya konservasi satwa dilakukan dengan metode kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga konservasi swasta yang memiliki komitmen teguh, di antaranya Anoa Breeding Center di Manado dan konservasi harimau Sumatera di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Dengan melibatkan pihak swasta di beberapa tempat ya, untuk juga mendirikan breeding center serupa Pak, Anoa Breeding Center. Termasuk kemarin sebenarnya dari dokter hewan yang saya temui, saya dialog, memang perlu bantuan untuk semacam asertif reproduktif, ART ya, bayi tabung Pak, yang bisa mempercepat bantuan itu. Sebenarnya teknologinya sudah ada di ITB dan beberapa tempat, ya, inseminasi, tinggal memang ini dicari swasta yang memang memiliki komitmen untuk mengerjakan itu. Makasih Pak atas itu. Enggak. Dan di seluruh LK dari 50 berapa LK kita? Di LK kami sudah ada 55 ekor Pak yang individu ya yang sudah ada. Mudah-mudahan peringatan ini akan membuat kami akan lebih memperbanyak LK, memperbaiki ekosistem termasuk tadi Pak Anoa Breeding Center di beberapa tempat. Maka dari itu, Komisi 4 DPR RI mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroforestry sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.
karena diduga kuat telah mencabuli sedikitnya 10 orang santri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka, mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan guru ngaji pelaku pencabulan di rumahnya di Jalan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan tokoh agama tersebut terhadap sedikitnya 10 orang santri di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Saat beraksi, tersangka berusia 54 tahun ini berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu mengatakan pihaknya semula menerima laporan 2 orang korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Menurut Citra Ayu, para korban takut melapor ke orang tua mereka karena diancam akan dipukuli oleh tersangka. Korban yang rata-rata berusia 9 hingga 12 tahun juga diiming-imingi oleh uang antara Rp10.000 hingga Rp25.000. Kalau inisialnya AF, kalau motifnya kita masih dalami lagi, cuma memang kan rata-rata korban ini di bawah umur ya, mengingat pelaku ini umurnya juga sudah umur, kemudian yang kita tahu juga bahwa yang bersangkutan ini merupakan ya kalau bisa dibilang tokoh agama ya, guru mengaji di situ, jadi itu yang sangat kita sesalkan. Ada pelaku ini diiming-iming uang gitu. Jadi betul sekali anak-anak ini kenapa kayak ketakutan baru melapor sekarang karena mereka ini diintimidasi. Selain telah memintai keterangan sejumlah saksi, polisi juga memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis para korban. Tersangka kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Tertangkap kamera CCTV wanita parubaya mencuri ponsel milik pegawai apotek di Jalan Pelita, Medan, Sumatera Utara. Modus tersangka yakni datang ke apotek tersebut dengan berpura-pura meminta sumbangan kepada pegawai apotek. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan Timur akhirnya berhasil menangkap wanita berusia 48 tahun berinisial MM di rumahnya di Jalan Tuasan, Medan, Sumatera Utara pada Senin dini hari. Kepada petugas, tersangka mengakui mencuri ponsel milik pegawai apotek Rio Farma di Jalan Pelita, Medan. Modus tersangka datang ke apotek tersebut dengan berpura-pura meminta sumbangan kepada pegawai apotek. Saat pegawai lengah, ponsel di atas meja kasir langsung diambil tersangka dan dimasukkan ke dalam tasnya. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar Kamis siang mengatakan tersangka sudah melakukan aksinya sebanyak 12 kali dengan modus minta sumbangan. Ponsel yang dicuri kemudian dijual oleh tersangka kepada penada dan uangnya digunakan untuk poya-poya bersama kekasihnya. Iya, kita telah melakukan penangkapan terhadap seorang wanita atas nama Imelda Marbun, umur 48 tahun, di mana dia melakukan pencurian handphone dengan modus meminta sumbangan. Pada saat dia meminta sumbangan sambil melihat situasi aman atau tidak kiri kanan, dia melihat handphone langsung mengambilnya dan segera keluar dari lokasi dan membawa handphone tersebut. Sudah berapa kali, Bang? Dari hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka, sudah melakukan 12 kali dengan cara modus meminta sumbangan ke rumah ataupun ke toko. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terpaksa mendekam di penjara Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah melalui Menko Erlangga memberikan KUR untuk petani tebu baik perorangan maupun kelompok dengan dukungan pabrik gula sebagai off-taker. Skema ini diharapkan meningkatkan produktivitas tebu dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendukung tebu rakyat. Skema KUR ini dapat diakses baik oleh petani perorangan maupun kelompok dengan off-taker dari pabrik gula, termasuk BUMN seperti Sugarco. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian berbasis komoditas strategis. Program baru di skema kredit KUR adalah satu untuk tebu rakyat
di mana tebu rakyat ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan 500 juta dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok, dan ini bisa juga untuk kelompok maupun perorangan dengan offtake daripada pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN ya, Sugarco ya, dengan Sugarco. Dengan demikian maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield, karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri. Dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi langkah Menko Erlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam memperkuat pembiayaan sektor pertanian. Skema KUR terbaru memungkinkan plafon kredit hingga 500 juta diakses berulang tanpa langsung beralih ke kredit komersial. Dalam sistem ini, pabrik gula bertindak sebagai penjamin kredit tanpa agunan, sehingga memudahkan petani tebu plasma memperoleh pembiayaan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi tebu nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borujerdi mengecam keras tindakan brutal rezim Zionis Israel terhadap warga sipil di Palestina. Borujerdi menyebut klaim Israel yang menyatakan tidak menyasar warga sipil bertolak belakang dengan fakta yang di lapangan yang memperlihatkan banyaknya korban anak-anak dan kaum perempuan. Dalam sejumlah pernyataan, rezim Zionis Israel kerap menyampaikan bahwa mereka tidak menyasar warga sipil dalam serangan militer di Iran. Menanggapi hal itu, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borujerdi, menyatakan keprihatinan dalam terhadap agresi militer Israel di Iran. Ia menegaskan rezim Zionis Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menyasar anak-anak, perempuan, dan warga sipil tidak berdosa. Hal itu terbukti dengan banyaknya foto dan video yang beredar, yang memperlihatkan korban sipil menjadi bukti nyata bahwa klaim Israel tidak sesuai dengan fakta. دولت رژیم صهیونیستی ادعا می‌کرد که با مردم ایران و با مردم غیر نظامی کاری نداره و فقط اهداف نظامی رو میزنه، در حالی که شما اینجا شاهد عکس‌های کودکان بسیار خردسال، زنان، مردمی هستید که به ناحق و بدون گناه توسط رژیم صهیونیستی در ایران به قتل رسیدند و چندین برابر اینها در فلسطین و غزه و لبنان و جاهای دیگه توسط رژیم کودککش صهیونیستی به شهادت رسیدند و شما شاهد این جنایات رژیم صهیونیستی هستید. Dunia internasional diharapkan tidak boleh tinggal diam dan harus segera bertindak untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan ini, serta memberikan keadilan bagi rakyat Iran dan juga Palestina. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggaini, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Priska Priscilla. Terima kasih dan sampai jumpa.